Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Gayatri dengan NPM 20752005 dan rekan saya Elpa Fairuzu dengan NPM 20752010 dari kelas A. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi musyarakah. Baiklah, materi pembahasan kami adalah definisi musyarakah, ketentuan syariah, jenis-jenis musyarakah, rukun dan ketentuan musyarakah, dan yang terakhir, akuntansi musyarakah bagi bank berdasarkan PSAK nomor 106. Baiklah teman-teman, sebelum membahas mengenai akuntansi musyarakah, musyarakah sendiri telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu definisi akuntansi musyarakah. Apa sih akuntansi musyarakah itu? Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan menurut Badiatul Mutahajid 2 halaman 253 sampai 257. Sedangkan menurut PSAK, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Jadi, secara garis besar, musyarakah merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain, juga sebagai agen bagi usaha kemitraan, sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam suatu periode akad, bukan dari jumlah investasi yang diberikan. Penentuan nisbah bagi hasil disesuaikan dengan faktor keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam musyarakah diterapkan ajaran gotong royong atau ta'awun, persaudaraan atau ukhuwah, dan keadilan. Suatu mitra diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang telah disepakati. Manipulasi biaya pendapatan operasional. Yang kedua yaitu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ketentuan dalam syariah. Akad musyarakah merupakan salah satu muamalah yang diperbolehkan syariat sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran, dalil yang pertama mengatur mengenai musyarakah adalah Quran Surat An-Nisa ayat 12 dan Quran Surat Asy-Syad ayat 24. Yang kedua, hadis. Hadis yang pertama mengatur musyarakah adalah hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu
Aku, Allah, adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Hadis yang kedua adalah pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas apa saja sih jenis-jenis musyarakah itu. Jenis-jenis musyarakah terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan eksistensinya dan berdasarkan PSAK nomor 106. Jenis musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi dua, yaitu syirka al-milk dan syirka al-uqud. Sedangkan berdasarkan PSAK nomor 106, jenis musyarakah terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Baiklah, saya akan membahas satu persatu dari jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, saya akan membahas musyarakah berdasarkan eksistensinya. Yang pertama yaitu syirka al-milk atau kepemilikan. Jenis ini merupakan kepemilikan bersama atau co-ownership yang akan muncul bila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Sedangkan syirka al-uqud merupakan jenis yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirka uqud terbagi menjadi 4, yaitu syirka amwal inan, berarti kerjasama yang di dalam hal ini posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik terikat modal maupun pekerjaan. Dengan demikian tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Yang kedua, syirka amwal mufawaddah, yaitu kerjasama dalam hal ini posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik terikat modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Selanjutnya, syirka abdan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja ataupun profesional yang bersepakat untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan bagi penghasilan yang diterima. Yang terakhir, syirka wujuh, yang merupakan kerjasama dua pihak tanpa menyerahkan modal sama sekali. Masing-masing pihak hanya menyumbangkan nama baik, reputasi, dan credit worthiness. Selanjutnya, jenis musyarakah berdasarkan PSAK nomor 106. Yang pertama, musyarakah permanen, yaitu ketentuan dalam musyarakah ini adalah bagian dana setiap mitra ditentukan pada akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua yaitu musyarakah menurun, yaitu ketentuan dalam musyarakah jenis ini adalah bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dana akan menurun, dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh musyarakah. Selanjutnya, ketentuan dan rukun musyarakah. Rukun musyarakah merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad musyarakah. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Pelaku dalam musyarakah. Hal ini disebut para mitra disyaratkan harus cakap hukum dan balik. 2. Objek musyarakah, yaitu ada A. Modal, yaitu harus berbentuk tunai, lalu dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau perdagangan atau aset tidak berwujud lainnya seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Dan jika model berupa non-kas, maka harus ditentukan terlebih dahulu nilai tunainya dan disepakati bersama. Dan modal yang diserahkan setiap mitra harus dicampur. Lalu, dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hal untuk mengelola aset kemitraan. Dan mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah. Demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah
menyumbangkan atau menghadiahkan kecuali mitra lain telah menyepakatinya. Dan juga mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasi modal tersebut untuk kepentingan sendiri. Dan tidak boleh ada peminjaman modal. Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Dan modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang syariah. Lalu yang kedua ada B, kerja. Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Yang kedua, tidak dibenarkan bila salah seorang mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Meskipun porsi kerja para mitra tidak harus sama, mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta keuntungan lebih besar. Dan setiap mitra bekerja keras atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Lalu mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan syariah. Dan mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang telah disepakati berhak memperkerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biayanya harus ditanggung sendiri. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Dan yang empat ada nisbah keuntungan. A. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan dapat dihilangkan. B. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. C. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba. Yang D. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. E. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungan sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba atau dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip keuntungan yang muncul bersama resiko. F. Keuntungan merupakan milik para mitra, namun diperbolehkan untuk mengalokasikannya untuk pihak ketiga bila disepakati. Dan yang terakhir, jika terjadi kerugian maka akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra. Baiklah, materi yang terakhir adalah akuntansi musyarakah bagi bank syariah berdasarkan PSAK nomor 106. PSAK nomor 106 mengatur tentang akuntansi musyarakah untuk mitra aktif dan pasif. Dalam konteks praktik, bank syariah biasanya berperan sebagai mitra pasif. Oleh sebab itu, akuntansi musyarakah yang dibahas berikut ini adalah akuntansi musyarakah bank syariah dalam mitra pasif. Yang pertama ada pengukuran dan pengakuan investasi musyarakah. Maksudnya yaitu biaya praakad yang muncul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Investasi musyarakah diakui saat pembayaran kas atau penyerahan aset dan non-kas kepada mitra aktif. Baiklah teman-teman, untuk di jurnal pengukuran rekening investasi musyarakah terbagi menjadi dua. Yang pertama, investasi yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Maka jurnal yang dicatat adalah investasi musyarakah pada kas atau rekening nasabah sebesar nilai yang dibayar. Yang kedua yaitu investasi yang diserahkan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Jika nilai wajar lebih besar daripada yang tercatat, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan akan diamortisasi selama masa akad. Maka jurnalnya yaitu investasi musyarakah di sebelah debit, aset non-kas di sebelah kredit, dan keuntungan aset musyarakah tangguhan di sebelah kredit.
Selanjutnya, jurnal amortisasi keuntungan tangguhan yang dicatat adalah keuntungan aset musyarakah tangguhan pada keuntungan aset musyarakah. Selanjutnya, jika nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat, maka selisih diakui sebagai kerugian saat terjadi. Maka jurnal yang dicatat adalah investasi musyarakah di sebelah debit, kerugian aset musyarakah di sebelah kredit, aset non-kas di sebelah kredit. Jika aset non-kas yang diukur dengan nilai wajar akan berkurang nilainya, maka jurnal untuk mencatat beban investasi masyarakat tersebut yaitu beban penyusutan pada investasi musyarakah. Baiklah teman-teman, selanjutnya akuntansi musyarakah bagi bank syariah dalam mitra pasif yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran keuntungan atau kerugian, yang terbagi menjadi dua yaitu yang pertama, jurnal untuk mencatat keuntungan investasi musyarakah, yaitu jika tanggal pelaporan dan pembayaran sama, maka jurnal yang dicatat yaitu kas atau rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil. Sedangkan jika tanggal pelaporan dan pembayaran berbeda, maka saat pelaporan jurnalnya piutang pendapatan bagi hasil pada pendapatan bagi hasil. Sedangkan saat pembayaran jurnalnya adalah kas atau rekening nasabah pada piutang pendapatan bagi hasil. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat kerugian investasi musyarakah yaitu kerugian investasi musyarakah pada penyisihan investasi musyarakah. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran pada akhir akad. A. Jika modal berupa aset non-kas dan di akhir akan diserahkan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar, maka jurnal yang dicatat tanpa terjadi kerugian adalah kas atau rekening nasabah pada debit dan investasi musyarakah pada kredit. Dan jika terjadi kerugian, maka jurnal yang dicatat adalah kas atau rekening nasabah pada debit, penyisihan investasi musyarakah pada debit, dan investasi musyarakah pada kredit. Yang B, jika akan berakhir dan aset non-kas dijual terlebih dahulu, kemudian menimbulkan keuntungan, maka jurnal yang dicatat adalah kas atau rekening nasabah pada debit, investasi musyarakah pada kredit, dan keuntungan penjualan aset musyarakah pada kredit. Dan jika menimbulkan kerugian, maka jurnal yang dicatat adalah kas atau rekening nasabah pada debit, kerugian penjualan aset musyarakah pada debit, dan investasi musyarakah pada kredit. Kemudian, nilai atau investasi musyarakah bagian bank syariah atau mitra pasif sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan di awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada. Jika mitra aktif tidak mampu melunasi dana investasi musyarakah, maka dibuat jurnal yang pertama yaitu jurnal dalam kondisi tanpa kerugian, yaitu piutang musyarakah jatuh tempo di debit dan investasi musyarakah pada kredit. Kemudian, jika jurnal dalam kondisi mengalami kerugian, jurnalnya adalah piutang musyarakah jatuh tempo pada debit, penyisihan investasi musyarakah pada debit, dan investasi musyarakah pada kredit. Dan yang terakhir yaitu 4, penyajian dan pengungkapan. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang disediakan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Yang kedua, keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra account dari investasi musyarakah. Demikian penjelasan materi tentang akuntansi musyarakah dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.
Peace.